Kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita bahas soal pelatihan. Tar dulu ya, nanti kemudian kita bahas pada penulisan. Soal 1, oke, terkait dengan biomolekul ya, atau senyawa dan sebagainya. Biomolekul berikut tidak menyusun dinding sel ya. Baik, dinding sel ada kelompok sel atau kerajaan kingdom ya. Jadi kalau bicara dinding sel berarti dia menyusun paling luar. Tapi tidak semua sel memiliki dinding sel. Ya. Tidak semua sel memiliki dinding sel. Tapi kalau dia memiliki dinding sel, dia letaknya paling luar. Kalau yang punya dinding sel apa yang paling luar? Untuk sel paling luar adalah membran sel. Ya. Oke. Misalnya apa? Misalnya pada tumbuhan ya. Tumbuhan dia punya dinding sel. Di bagian paling luar pada sel tumbuhan yaitu dinding sel. Ya. Apalagi selain tumbuhan ya, ada kelompok ya, yang memiliki dinding sel itu satu kelompok tumbuhan ya. Kelompok tumbuhan. Dia dinding selnya ini mengandung peptidoglikan, selulosa. Apalagi dengan tumbuhan, kelompok Monera. Karena itu misalnya bakteri, dia mengandung peptidoglikan. Atau Ray. Oh, itu dia. Ya. Selain Monera ada kelompok Protista. Ya. Kelompok Protista dia mengandung selulosa. Dinding sel sama membran sel itu beda. Beda. Kalau semua sel pasti punya membran sel, tapi tidak semua sel memiliki dinding sel. Ya. Kemudian kelompok fungi. Fungi dia susunan positif. Nah, ini kelompok atau kerajaan ya. Masih 5 kingdom, hanya 4. Sementara 5 dia kelompok memang tidak memiliki dinding sel. Terus soalnya ya, ada lignin. Lignin ini ya, lignin ini dinding sel pada sel tumbuhan yaitu penyokong ya, sklerenkim ya, dinding sel pada sklerenkim ini. Dinding sel sklerenkim
endodipin. Jadi yang bukan adalah kolesterol. Kalau kolesterol ini dia penyusun membran sel. Oke, itu untuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Manakah contoh perilaku berikut yang termasuk pengkondisian operan atau operan conditioning? Jadi ada istilah namanya operan conditioning. Kita harus tahu dulu apa itu definisi operan conditioning, ya. Apa itu operan conditioning? Suatu metode, ya. Suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah atau hukuman bagi konsekuensi dari sebuah perilaku, ya. Di metode ini. Suatu metode pembelajaran jadi menggunakan hadiah atau hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku. Ini bisa diterapkan ke makhluk hidup, ya, baik itu tumbuhan, hewan ataupun manusia. Nah, kalau di sini pada soal ini adalah pada hewan, gitu ya. Manakah contoh-contoh berikut yang termasuk pengkondisian operan atau operan conditioning, gitu ya. Jadi metode pembelajaran yang menggunakan hadiah atau hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku. Kalau mungkin pernah lihat atraksi lumba-lumba, pernah lihat ya, atau hewan lainnya. Ketika dia berhasil melakukan sesuatu, biasanya kasih makanan, kan? Ya. Kalau lumba-lumba dia melewati ring yang ada besi, yang ada apinya, ya. Berhasil kasih makanan. Kemudian gajah, atasi gajah, punya hewan, ya. Ini menggunakan metode ini, pembelajaran. Kalau dia berhasil, dia mendapatkan hadiah. Ini ini apa ya? Kalau secara spesifik sih nggak dibahas dari pembelajarannya. Ini beberapa soal saja, contoh soal saja. Jadi ini juga apa namanya tidak selalu muncul, gitu. Cuman untuk diketahui saja. Ini juga tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah menemukan soal-soal ini. Ya, ini jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Melalui trial and error, sistem percobaan seekor monyet, ya, berhasil mengikuti gerakan yang dicontohkan agar dia mendapatkan makanan. Karena menggunakan metode ini. Oke, lanjut. Berikut ini beberapa struktur derivat epidermis. Derivat epidermis itu modifikasi dari epidermis, ya. Jadi epidermis itu kan jaringan pada tumbuhan, jaringan dewasa pada tumbuhan, ya. Epidermis. Yang diminta adalah derivatnya. Jadi modifikasi dari epidermis. Apa misalnya? Misalnya ada stomata. Stomata ini merupakan derivatnya ataupun sel penjaga pada stomata, ya. Ini merupakan derivat dari epidermis, terutama yang ada di daun. Ya. Jadi epidermis yang ada di daun itu dia bisa bermodifikasi menjadi stomata. Kemudian apa lagi? Ada juga rhizomata. Ini juga sama, merupakan derivat dari epidermis, ya. Kemudian apa lagi? Sel kipas atau buliform sel, ya. Apa lagi? Kemudian
spina juga sama, termasuk derivat dari epidermis ya. Ini yang dimaksud dengan stomata, kemudian trichomata atau trichoma, sel tuberous, kemudian spina, belum filamen ya. Sel bersih. Ini merupakan derivat dari virus ini bisa berkomunikasi. Jadi ada 6 kurang lebih derivat dari epidermis. Jadi sel penjaga termasuk, buiform termasuk, trichoma termasuk. Cabang akarnya atau cabang akar itu bukan dari epidermis, tapi dia terbentuk dari sel jaringan epidermis, cortex, kemudian epidermis ada namanya perisikal ya, jaringan perisikal. Ini yang membentuk cabang akar. Ini bukan bagian dari derivat epidermis. Pilihannya 1, 2, dan 3 yang benar. Lanjut, pada pembelahan mitosis, perbandingan antara jumlah kromosom sel anak dengan jumlah kromosom induknya adalah Y. Ingat ya, pembelahan mitosis ini pembelahan yang terjadi pada sel tubuh ya, sel soma atau sel tubuh dia pembelahannya. Itu dua ya. Kenapa? Ya, anakan yang terbentuk nanti. Kalau sel mitosis dia 2 sel anakan. Tapi kalau meiosis dari 1 menjadi 4 ya. Tapi kalau mitosis dari 1 menjadi 2. Terjadi pada sel somatis. Sel tubuh ya, sel somatis atau sel tubuh itu selain sel sperma atau selain sel gamet. Kalau pada laki-laki berarti selain sel sperma, kalau pada perempuan selain sel telur gitu ya. Ini kromosom hasil pembelahannya berpasangan. Atau kromosom anakan ya. Disebutnya diploid. Diploid 2N. Diploid atau 2N. Fasenya ada 4 fase. Profase, metafase, anafase, telofase. Ya. Hasil akhir pembelahan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan induknya. Identik itu sama ya, atau sama lah, identik atau sama dengan induknya, sama ya sifatnya. Nah ini simpulan ataupun hasil dari pembelahan mitosis nih. Hanya dikatakan di sini ya, perbandingan jumlah kromosom sel anak dengan jumlah kromosom induknya adalah sama banyaknya gitu ya. Sama dia identik.
2N. Kalau misalkan kromosom induknya itu 2N yang 46, anaknya juga sama nanti 2N yang 46. Ya. Jadi kalau menggunakan meiosis, kalau meiosis tengahnya induknya 2N, anakannya N atau haploid. Jadi 1 menjadi 4. Ya, jadi bukan setengahnya, kalau setengahnya menggunakan meiosis. Apalagi seperempatnya, nggak ada ya seperempatnya ataupun seperdelapannya. 2 kalinya juga tidak ya. Jadi dia malah salah kromosomnya. Oke, ini pembedahan mitosis. Selanjutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan tumbuhan rumput teki, Cyperus rotundus ya, rumput teki. Oke. Yang pertama, dia termasuk kelompok angiospermi. Apa itu angiospermi? Angiospermi itu tumbuhan berbiji tertutup. Ya. Terbuka apa angiospermi? Angiospermi tumbuhan tertutup. Kemudian dia kelompok monokotil. Apa monokotil? Berkeping biji mono satu ya. Berkeping biji satu, bukan berbiji satu ya. Beda antara berbiji satu dengan berkeping biji satu. Kalau biji satu, biji cuma satu. Tapi kalau keping, kepingnya ya. Jadi monokotil itu bukan berbiji satu, tapi berkeping biji satu. Nah ini gambarnya nih. Ya, ini klasifikasinya ya, dia kerajaan lantai, tumbuhan ya, angiospermi berbiji terbuka, berbiji tertutup, kemudian monokotil berbiji satu, Haplophallus rumput-rumputan ya, kemudian jenisnya Cyperus rotundus. Kalau kita lihat di sini pilihannya ya, tidak sesuai dengan tumbuhan rumput teki ya, melakukan penyebukan dengan perantara angin. Oh iya benar ya. Ya, penyebukannya dengan perantara angin ya. Kalau rumput rata-rata begitu. Apa? Kalau rumput rata-rata begitu. Rumput ya, terutama dia kan kalau dilihat dari bunganya kan dia ringan. Makanya ciri-cirinya itu yang bunganya ringan kayak kapas pasti dibantu dengan angin. Ya. Tapi beda kalau yang dibantu dengan hewan, biasanya dia mencolok jauh bunganya ya. Biasanya untuk ringan, kalau yang bukan dibantu angin dia ringan. Berkembang biak dengan secara berganti dengan akar tinggal, ya. Kemudian termasuk tumbuhan berbiji satu, salah, harusnya berkeping biji satu. Bersifat rujukan petani, betul. Biasanya kan dia muncul di samping-samping, ya. Samping-samping apa misalkan sawah gitu ya, padi, ya. Nah, itu dia akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Jadi makanya kalau rumput teki ini akan dibabat-babati, gitu ya. Agar apa? Agar padi itu tumbuhnya dengan maksimal. Ya, lanjut selanjutnya peranan hormon gonadotropin. Sekresi hormon yang benar adalah ini hormon gonadotropin. Ya, penjelasannya. Gonad, ya. Gonad itu kan sel kelamin. Jadi fungsi hormon ini berperan dalam organ reproduksi baik pria maupun wanita ya.
Apa misalnya di sini? Kalau pada wanita, misalnya di sini ya, ini, jadi dia berpengaruh untuk merangsang hormon yang lainnya. Jadi hormon gonadotropin ini memacu produksi hormon yang lainnya, FSH dan LH. Ya. FSH apa tuh? Follicle stimulating hormone. LH luteinizing hormone. Nanti FSH dan LH berperan untuk memproduksi estrogen dan progesteron pada wanita ya. Estrogen. Estrogen ini kaitannya untuk ciri kelamin, wanita, epigon besar dan penebalan awal. Kalau progesteron menjaga penebalan endometrium. Kalau pada pria, testosteron. Testosteron ciri kelamin, pria ya. Kemudian merangsang, membantu ya. Membantu mematangkan spermatozoa untuk produksi sperma. Estrogen, progesteron, sperma. Merangsang mematangkan sperma, kemudian menurunkan sifat kelamin sebenarnya pada pria. Untuk jenggot, jambang, dan bidang, ya. Ini jawabannya memicu terjadinya ovulasi, yaitu hormon LH tadi. Memicu pembentukan dan perkembangan folikel sel telur FSH dalam hal ini. Kemudian stimulus produksi sperma di testis, benar, stimulasi sekresi untuk produksi hormon reproduksi yang benar. Atas jawabannya semuanya FSH dan LH juga ya. Lanjut, sindrom Klinefelter. Klinefelter disebabkan oleh mutasi kromosom memiliki ciri-ciri ini ya. Ini yang dimaksud dengan mutasi pada penderita sindrom Klinefelter. Jadi penderitanya adalah laki-laki di selanjutnya. Penderita laki-laki kemudian suara memiliki payudara ya, payudaranya tumbuh. Suaranya tinggi. Pertumbuhan rambut kurang. Kemudian lengan kaki ekstrim panjang. Kalau dari kaki ekstrim panjang tuh kita panjangnya nggak normal. Iya, normal ya. Mandul ya, mandul atau steril. Mandul.
kemudian testisnya kecil, biasanya obesitas. Kemudian kromosomnya, ya, kromosomnya itu 46 XY. Jadi kromosomnya kelebihan, kromosom X-nya kelebihan. Harusnya kan XY, tapi ini XXY. Nih. Jadi kromosom X-nya ada 2. Ini penderitanya. Jadi dia payudaranya tumbuh, kemudian obesitas, testisnya kecil. Jadi penderitaannya seorang pria, trisomi gonosomali maksudnya. Trisomi gonosomali. Belakangnya trisomi gonosom itu kromosom kelamin. Jadi kromosom kelaminnya ada 3, seharusnya kan cuma 2 normalnya kalau laki-laki ya, tapi jadi ada 3. Yang benar 1 yang 3. Kalau perempuan XX. Kalau perempuan XX betul. Iya, hanya B ya. Oke, ini penderita sindrom Klinefelter. Kita lanjut soal selanjutnya. Pada teknik rekayasa genetika, sel tumbuhan dibutuhkan vektor untuk menyisipkan gen. Dan sel target ya, maksud gen asing ke sel target berikut ini yang termasuk vektor dalam rekayasa genetika. Oke, rekayasa genetika ya. Rekayasa genetika itu bisa, contohnya kan kemarin itu adalah produksi hormon insulin bukan ya? Contoh produksi insulin oleh E. coli kan? Atau tanaman transgenik. Metodenya sama sebenarnya, menyisipkan gen yang diinginkan pada bakteri. Bedanya bakterinya, kalau pada produksi hormon insulin, gen pankreasnya disisipin ke plasmid bakteri E. coli. Tapi kalau tanaman transgenik itu plasmidnya ya yang digunakan adalah plasmid bakteri Agrobacterium. Jadi menggunakan plasmid Agrobacterium dia. Disisipkan gennya, gen apa? Gen yang tahan hama gitu. Ya. Jadi ketika hama tumbuhan misalnya apa? Ulat yang tahan daun, itu akan mati dia. Kenapa? Karena mengubah enzim yang di dalam tubuhnya si hamanya tersebut akan mengubah dari protoksin menjadi toksin ya. Toksin yang dia makan dia menjadi toksin, jadi racun buat hama tersebut ya. Prinsipnya sama ya. Jadi menyisipkan gen ya, plasmid yang didapat dari gen baru ya disisipkan ke dalam gen yang diinginkan ya. Gen yang akan disisipkan ke dalam plasmid, masukin ke dalam tumbuhan. Jadi membutuhkan plasmid Agrobacterium ya. Plasmid itu apa? Plasmid itu adalah DNA sirkuler ya. Plasmid DNA. Jadi DNA bentuknya lingkaran plasmid. Nanti ini dipotong kan, disimpan juga. Ya. Lanjut soal selanjutnya. Bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat.
Satu, peristiwa osmosis ya, kimia ya, pada respirasi aerob. Jadi reaksi respirasi aerob dan fotosintesis melibatkan protein ATP sintetase. Fosforilasi memerlukan enzim ATP sintetase. Kalau kita lihat ini ya, ini reaksi nih, ya, reaksi respirasi aerob dia. Jadi pada saat reaksi tersebut dia menghasilkan ATP, ya. ATP-nya itu dihasilkan dalam proses glikolisis, kemudian siklus Krebs sama transfer elektron. Artinya apa? Kalau dia menghasilkan ATP, maka akan dibutuhkan enzim ya, ATP sintetase. Kemudian bagaimana kalau yang fotosintesis? Nah, ini fotosintesis juga sama. Fotosintesis itu juga menghasilkan ATP pada reaksi terang, ya. Pada reaksi terang itu menghasilkan ATP yang nantinya ATP-nya itu digunakan untuk reaksi gelap. Ya. Berarti apa? Berarti juga membutuhkan ATP sintetase. Maka pernyataannya benar. Ya. Fosforilasi apa? Fosforilasi itu penambahan gugus fosfat. Ya. Fosfat dari mana? Dari ATP tadi. Ya. Di ATP ini adenosin trifosfat, fosfatnya akan dipecah, diurai ya, maksudnya dipisahkan, digunakan jadi ADP, adenosin trifosfat plus fosfat. Nah, fosforilasi itu ini reaksinya bolak-balik membentuk ATP, ADP plus fosfat, sehingga jawabannya benar tapi tidak memiliki kaitannya sebab akibat dilantarkan dua pernyataan. Terakhir, bacalah dengan seksama pernyataan berikut. Satu, jumlah nukleotida yang terlibat dalam proses translasi di sel eukariot sebanding dengan jumlah nukleotida yang menyusun mRNA hasil transkripsi. Pada mRNA terdapat kode genetik yang menyajikan asam amino tertentu. Baik, ini nih ya. Kita bahas pada saat sintesis protein kan ya. Jadi kan sintesis protein itu tahapannya ada tahapan transkripsi sama translasi ya. Nah, tahapan transkripsi ini kan akan mengubah DNA menjadi mRNA ya, mRNA kan gitu. Misalkan ini yang digunakan kan template. Template-nya misalnya di sini ABC, kemudian ATG, GGC, GAC. Maka mRNA yang terbentuk kan, ini kan dikode ya. Ini jadi apa? A jadi apa? A jadi apa? U ya. U, C, G, kemudian U, A, C, kemudian C, C, G, kemudian C, U, G gitu ya. Ini mRNA-nya nih ya. Nanti kan kemudian akan ditranslasi dia ya. Dia akan ditranslasi. Ingat, proses translasi itu diawali dari apa? Start codon. Dicari dulu start codon ya. Ada nggak start codonnya? Start codonnya apa? AUG dulu ya. Harus ketemu AUG dulu. Di sini ada nggak AUG? Ya. Misalnya di sini ada AUG nih. Misalnya ya. Ini AUG, GGC, UAA. Nah, cari nih. Tadinya ada rantainya panjang kan? Tadinya rantainya panjang nih.
Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 triplet codon. Tapi kalau proses translasi itu nggak semuanya dikode, diawali dari AUG dulu. Ketemu nih AUG sini, ya. AUG, kemudian AUG, kemudian GGC, berhenti di UAA. Yang tadinya panjang menjadi lebih pendek. Ya, jadi nggak semua mRNA itu dikode menjadi asam amino. Makanya pernyataan pertama tadi katanya ini jumlah nukleotida, ini nukleotida ya. Jumlah nukleotida yang terlibat dalam proses translasi, yang bawah nih, translasi di sel eukariotik sebanding dengan jumlah nukleotida yang menyusun mRNA. Ya, katanya ini sebanding dengan ini. Sebanding enggak? Tidak kan? Ya, ini lebih panjang, ini lebih pendek, makanya pernyataan pertama salah. Pada mRNA terdapat kode genetik yang menjadi asam amino tertentu, benar ya. Pada mRNA ini nanti ada kode genetik yang menjadi asam amino. Ini apa asam aminonya? AUG metionin. Ini apa? Nanti lihat lagi. Ini tidak ada. Kalau stop codon tidak menjadi asam amino, tapi stop codon menjadi asam amino berupa metionin. Makanya pernyataan keduanya benar, pilihannya adalah delta. Pernyataan satu salah, pernyataan kedua. Baik, ini mungkin untuk pembahasan soal pelatihan ya. Ada yang menanyakan nggak? Silakan. Dari soal pelatihan yang kita sudah kerjakan. So, nanti kita bahas ke soal apa namanya problem set. Mikro kecil, sentral kepala kecil. Kepala, ukuran kepalanya kecil. Ada lagi? Kalau tidak kita bahas problem set, tapi tidak semua ya problem set. Kebijakannya itu problem set bisa dikerjakan di rumah. Problem set. Di rumah bisa didownload problem set, silakan yang download kita bahas. Foto dulu. Sudah? Ya, tinggal foto. Baik, kita bahas soal nomor 1 problem set 5. Oke, hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis ya, maksudnya sintesis yang terjadi pada makhluk hidup adalah, oke, ini istilah ya, istilah yang harus kita pahami ya. Oke, dalam sebuah sintesis ya, pastikan itu melibatkan reaksi-reaksi kimia ya. Di dalam proses biosintesis itu ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia pasti melibatkan enzim. Enzim ini digunakan untuk mempercepat proses reaksi kimia dengan memberikan energi aktivasinya ya. Enzim ini peran dia sebagai biokatalisator.
biokatalisator ya, atau katalis ya. Yang komponen-komponennya itu ya, komponen enzim ini ada dua bagian ya nyusunnya. Yang pertama namanya kofaktor ya, atau yang berupa protein, komponen protein. Komponen proteinnya atau disebut apoenzim. Ada yang non protein. Non protein ini disebut koenzim ya. Nah, ini gabungan keduanya ini disebut namanya holoenzim. Jadi ini yang diperlukan dalam proses biosintesis reaksi kimia ya. Ya di sini hal yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis senyawa prekursor itu awal ya. Jadi maksudnya dalam prekursor itu senyawa dalam reaksi kimia atau sering disebut sebagai substrat ya. Jadi prekursor itu sama dengan substrat. Nah, substrat ini kan dia terlibat, yang nantinya akan diubah menjadi produk. Ya. Substrat menggunakan ditambah enzim nanti akan menghasilkan sebuah produk. Energi kimia pasti butuh ATP, ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian energi enzim katalis ya, oksigen. Nah, oksigen ini bukan merupakan komponennya, tapi dia hasilnya. Ya. Sebagaimana reaksi fotosintesis kan? Reaksi fotosintesis. Ya. Apa substratnya? CO2, H2O. Hasilnya apa? O2 plus C6H12O6 ya. Jadi ini adalah hasil. Sementara dalam proses biosintesis itu butuh ini substrat, bukan hasil ya. Jadi pilihannya adalah oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu dia tidak terlibat, tapi ini merupakan hasil dari proses biosintesis. Baik, itu. Kemudian selanjutnya, aktivitas enzim tidak dipengaruhi oleh G. Ini ya. Tadi kita bahas bahwa enzim ini sebagai biokatalis ya. Dia terlibat dalam proses reaksi kimia, dia sebagai biokatalisator. Nah, ternyata enzim ini untuk dia bekerja dia dipengaruhi oleh faktor-faktornya ya. Ini ada faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Ya. Suhu ini nanti ada 3 ya. Ada suhu maksimum. Kemudian tengah-tengah ada optimum paling baik. Kemudian minimum. Maksimum suhu paling atas, paling maksimal, enzim bisa bekerja. Di atas itu enzimnya akan mengalami denaturasi. Kenapa mengalami denaturasi? Karena enzim itu merupakan protein dia. Protein itu kalau di suhu tinggi akan rusak strukturnya, namanya denaturasi. Minimum batas bawahnya, batas bawah enzim bisa bekerja. Ya. Kalau lebih dari batas minimum, dia inaktif, nggak bekerja. Paling baik adalah suhu optimum. Kemudian pH juga sama ya. pH dibagi 3 sama maksimum, optimum. Kemudian konsentrasi ya. Konsentrasi enzim ini juga berpengaruh. Kemudian konsentrasi substrat. Kemudian
Kemudian zat penghambat atau inhibitor dan zat penggiat dulu. Zat penggiat, aktivator, zat penghambat. Ini yang mengaruhi kerja enzim ya. Nah, yang tidak berpengaruh di sini adalah ukuran sel. Ukuran sel tidak mempengaruhi aktivitas dari enzim tersebut. Jadi kita lanjut. Oke, perhatikan paragraf berikut ini penting ya. Respirasi dalam biologi adalah proses pemecahan senyawa berenergi tinggi sel secara reduktif ya atau reduksi ya. Jadi dalam proses respirasi ya itu kan gini ya, respirasi sel ya. Ini kan proses pemecahan apa? Ini kan termasuk reaksi apa karena katabolisme kan ya. Katabolisme ya. Apa itu katabolisme? Reaksi pemecahan. Molekul kompleks menjadi sederhana ya. Jadi molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang nantinya akan menghasilkan energi kan. Kalau dalam respirasi sel itu ada reaksi glikolisis ya. Dan substrat, contohnya di sini misalkan substrat, kemudian akan dipecah menghasilkan CO2, H2O, kemudian menghasilkan ATP. Ini respirasi seluler ya. Di pernyataan atau pilihan pertama yang pertama sini reaksi reduksi atau reduktif ya, ini benar ya, jadi dia termasuk sel atau senyawa berenergi tinggi seperti gula, asam lemak dipecah dengan bantuan enzim ya, bukan hormon harusnya ya. Di glukosa ya, ikan akan dipecah menghasilkan tadi ya, menghasilkan kalau tadi menghasilkan senyawa ini ya. Kalau kita bicara glukosa saja, glukosa ini kan akan dipecah menjadi 2 asam pilkat, kemudian menghasilkan 2 ATP. Ini melibatkan enzim di sini, ada enzimnya, enzimnya. Atau kalau kita lihat reaksi glikolisis ya. Jadi bukan menggunakan hormon ya, tapi menggunakan enzim. Yang ada di dalam sel adalah proses disebut reaksi eksergonik. Nah, reaksi eksergonik apa ini ya? Jadi reaksi pemecahan. Nah, ini reaksinya termasuk jenis reaksi eksergonik ya. Sifatnya eksergonik. Jadi melepas energi. Reaksi eksergonik itu artinya melepas energi. Kalau anabolisme, Anabolisme itu kebalikan dari katabolisme. Kalau anabolisme, sifat reaksinya apa? Kalau metabolisme, endergonik dia. Ya. Balikannya dia bersifat endergonik. Jadi dia bukan melepas energi, ya, tapi mendapatkan kepanen energi. Kalau anabolisme, ya. Itulah saya. Jadi di sini yang pernyataan nomor 3 benar eksergonik ya. Energi yang dilepaskan ditangkap oleh ADP, energi yang muncul ATP dan ADP benar.
Reaksi respirasi memerlukan oksigen sebagai oksidator, disebut dengan respirasi anaerob. Kalau butuh oksigen bukan anaerob ya, harusnya aerob ya. Kalau anaerob itu tidak butuh oksigen kan. Proses respirasi tersebut pada organisme eukariotik melibatkan organel mitokondria. Ya, proses ini membutuhkan organ namanya mitokondria. Respirasi sel ini butuh mitokondria karena respirasinya A. Pilihannya 1, 3 dan 5. Oke, soal terakhir ya. Dalam glikolisis terdapat dua reaksi yang bersifat endogenik. Nah, ini yang ditanyakan ya. Yaitu pada tahapan, nah ini penyusunan molekul sederhana menjadi kompleks. Kalau tadi kan ini pemecahan ya. Ini reaksinya sifatnya endogenik ya. Mengikat energi atau panen energi. Di mana saja? Nih ya. Nah ini ya. Heksokinase pemindahan gugus fosfat dari molekul ATP yang tadinya glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Ini reaksinya endogenik nih. Tadinya sederhana menjadi kompleks. Terus mana lagi ini yang kedua? Fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 di fosfat. Yang tadinya sederhana 6 fosfat kemudian menjadi 1,6 di fosfat. Ini juga reaksinya sifatnya endogenik. Kayak sini pilihannya yang keempat adalah yang B, glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 di fosfat. Ini reaksinya sifatnya endogenik. Baik, sampai sini mungkin untuk pembahasan kita. Silakan.